3 orang mati menagih janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Kenanga Kinasih, penulis asal Kalimantan Selatan, dan kisah ini juga dari Kalimantan Selatan ya teman-teman ya. Dan dalam kisah ini akan menceritakan bagaimana Acil Ika. Jadi Acil itu tante ya teman-teman, dalam bahasa Kalimantan Selatan, dalam bahasa Banjar itu Acil. Jadi bagaimana Acil Ika ini meninggal dunia, lalu kemudian sosoknya meneror, menghantui warga sekitar. Dan sebenarnya ada alasan khusus kenapa sosok Acil Ika kembali datang menghantui dan meneror. Apa sih sebenarnya alasan khusus itu? Penasaran kan? Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Selatan. Langit siang tampak cerah. Panas yang menyengat ubun-ubun. Siva berjalan menyusuri gang kecil menuju rumahnya. Masih mengenakan seragam SMA, dengan kerudung yang agak miring karena digerakkan angin. Sepatunya sedikit berdebu, sisa dari perjalanan naik angkot dan berjalan kaki dari ujung jalan utama. Tas ransel biru tersampir di bahu kirinya agak berat karena buku-buku hari ini cukup banyak. Begitu sampai di depan pagar, dia menghela nafas panjang. Rumah bercat krem itu tampak sepi, jendela ruang tamu tertutup rapat. Biasanya nyanyian ibunya terdengar dari dapur, atau paling tidak ada bunyi alat masak yang bersautan. Tapi siang itu hanya suara burung gereja yang terdengar dari pepohonan di halaman. Siva membuka pagar perlahan, berjalan melewati teras. Dia memutar kunci pintu yang ternyata tidak dikunci dari dalam. "Mah," panggilnya sambil melongo ke arah dapur. Tidak ada sautan. Dia menepuk dahinya ketika ingat, ya, pagi tadi ibunya, Bu Hayati, sempat berkata hendak ke rumah sakit. Entah menjenguk siapa, Siva pun lupa. Waktu itu ia memang sedang sibuk mencari kaos kaki yang entah kenapa selalu satu hilang. Dia hanya mendengar sepintas lalu sambil menyambar roti dari meja makan. Siva menaruh tasnya di kursi dan berjalan menuju dapur, membuka tudung saji, kemudian menemukan sepiring sayur bayam dan telur dadar di sampingnya. Di sebelah piring ada catatan kecil dengan tulisan tangan ibunya. "Makan siangmu, ibu pulang sore. Jangan lupa kunci pintu kalau tidur siang ya." Siva tersenyum kecil membaca tulisan itu. Ya, ibunya masih saja rajin menulis pesan, walau bisa saja mengabari via WhatsApp. Setelah mencuci tangan, dia pun mulai makan. Setiap suapan terasa hambar. Bukan karena masakan tidak enak, tapi karena rumah yang biasanya hangat dengan suara-suara kini terasa sunyi. Hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak dan kipas angin yang berputar. Selesai makan, ia menguap lebar. Tubuhnya lelah karena pelajaran hari ini cukup padat. Tanpa berpikir panjang, Siva berbaring di atas tempat tidur tanpa mengganti bajunya. Kipas angin berputar pelan. Cahaya matahari menembus tirai jendela, membentuk pola garis-garis di lantai. Siva menarik selimut tipis dan memejamkan mata. Dalam hitungan menit, nafasnya melambat. Tok tok tok.
Suara ketukan terdengar dari depan. Siva membuka mata dengan berat, berusaha menyadari waktu dan tempat. Siva, ketukan terdengar lagi dan kali ini sedikit lebih cepat. Dia berjalan ke ruang tamu, mengintip lewat celah tirai jendela. Di depan pintu berdiri sosok perempuan parubaya mengenakan daster warna biru laut yang sedikit pudar. Siva segera membuka pintu. Dia heran, kedua tangan Acil Ika penuh dengan pakaian. Acil Ika, kenapa? Sapanya agak terkejut. Siva melihat mata Acil Ika bergerak ke atas, lalu menunjuk langit dengan dagu. Siva menoleh ke atas. Awan kelabu menggantung berat di angkasa sehingga udara terasa lembab. Siva kembali memandang Acil Ika. Barulah ia sadar bahwa itu adalah pakaian-pakaian milik keluarganya. Dia melirik ke arah tali jemuran di samping rumah. Benar, Acil Ika sudah membantu mengambil jemuran sebelum hujan turun. Siva segera mengulurkan tangan untuk mengambil jemuran dari tangan Acil Ika. Terima kasih Acil, ulun tadi taguring, ucapnya pelan sambil tersenyum malu. Saat Siva mengambil baju dari tangan Acil Ika, kulit tangan mereka bersentuhan sebentar. Siva terkaget karena suhu tangan Acil Ika yang begitu dingin. Dia mengerutkan kening. Cil, tangan pian dingin banar, garingkah? Acil Ika hanya tersenyum. Dia mengangguk pamit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Siva berdiri di ambang pintu, membawa baju-baju lembab dalam pelukan. Setelah menutup pintu, Siva mulai merasa ada yang aneh, tetapi tidak tahu apa yang salah. Keheningan yang tadi nyaman kini terasa berbeda. Angin masuk dari celah-celah jendela, membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduknya meremah. Pasti gara-gara hanyar bangun kuring, kata Siva sambil menggaruk kepala. Siva menaruh jemuran di atas kursi, sementara di luar langit makin gelap. Tidak lama kemudian, suara hujan terdengar dengan deras. Siva menatap pintu yang baru saja ditutup, lalu ia mendesap perlahan. Suara petir terdengar jauh di kejauhan. Dia kembali ke kamar, lalu merebahkan diri kembali di tempat tidur. Kepalanya terasa berat, mungkin karena tidur yang sempat terputus tadi. 1 jam kemudian, Siva terbangun lagi karena handphonenya tiba-tiba berdering keras di atas meja belajar. Siva membuka mata dengan malas, mengerjap beberapa kali, lalu duduk dan meraih ponselnya. Nama Mama muncul di layar sehingga Siva segera menggeser ikon hijau dan menempelkan ponsel ke telinga. Halo Ma. Siva, buka pagar Bang, Mama sudah sampai di depan rumah. Buka pagar. Siva bergegas berjalan keluar kamar, melewati ruang tamu yang masih temaram karena lampu belum dinyalakan. Di bawah langit senja yang kelam, berdiri dengan bahu sedikit membungkuk. Wajahnya tampak muram, tidak seperti biasanya. Kenapa kehujanan, Ma? Tanya Siva sambil membuka pagar. Kan sudah berangkat tadi siang, ke pasar dulu. Ibunya hanya tersenyum hambar, lalu bergegas masuk. Wajahnya tampak letih, kedua matanya tampak sembab seolah baru menangis. Siva segera menangkap ada sesuatu yang tidak biasa. Mah, kenapa menangis? Tanyanya lagi sambil menutup pagar. Bu Haryati menghela nafas dalam-dalam. Mereka berjalan cepat ke arah teras. Meski hujan sudah reda, tapi masih ada genangan air di halaman rumah. Saat kami sampai di rumah sakit tadi, Acil Ika sudah tidak sadar, Nak. Ucapnya pelan, suaranya bergetar. Lalu menjelang asar, beliau sudah meninggal. Siva menghentikan langkahnya. Ia menatap ibunya dengan bingung. Acil Ika? Iya, Acil Ika. Tapi tadi Acil Ika kesini, Ma. Tadi Sidin membantu mengambil jemuran sebelum hujan. Ibunya menatap Siva sejenak, wajahnya penuh keheranan dan juga bingung. Maksudnya? Tadi aku ketiduran sampai tidak tahu hujan hampir turun, Ma.
Untung tadi ada Acil Ika yang mengambilkan jemuran. Kalau tidak, pasti sudah kehujanan semua jemuran Mama, kata Siva menjelaskan semua yang terjadi tadi. Hayati memandang lekat wajah anaknya, lalu tanpa sadar mengusap air hujan yang masih menempel di wajah. Sementara itu, petir terdengar di kejauhan dan hujan kembali turun, bahkan lebih lebat dari tadi. Kamu pasti bermimpi, Fah. Buktinya pagar saja masih dikunci. Mustahil Acil Ika bisa masuk, ucap Bu Hayati menyadarkan anaknya. Siva menggeleng cepat, matanya membulat, bibirnya sedikit gemetar. Sumpah, aku tidak bohong, Ma. Tadi Acil Ika yang membawakan jemuran ke dalam rumah, bantahnya keras kepala. Ibunya mendekat dan meletakkan tangan ke dahi Siva seolah ingin memastikan kalau tangannya diam sebentar di sana lalu berpindah ke leher. Tidak panas? Kamu tidak gumam ya? Oh, aku memang tidak sakit, Ma. Tapi omonganmu melantur. Sumpah, Ma, tadi Acil Ika datang ke rumah. Yakin kamu itu bukan mimpi? Siva menggeleng keras kepala. Mama itu tadi ke rumah sakit bersama rombongan pengajian. Kami ramai-ramai naik mobil Ustadz Iqbal untuk menengok Acil Ika yang katanya sudah 3 hari di rumah sakit. Dia itu koma, Fa. Dan sebelum asar, akhirnya Acil Ika meninggal. Siva menelan ludah, bulu kuduknya berdiri, nafasnya terasa berat. Tapi aku melihat sendiri, mah, dia berdiri di depan pintu. Kami sempat ngobrol sebentar. Jelas itu Acil Ika, mah, katanya dengan suara bergetar. Bu Hayati tidak langsung menjawab. Ia menarik nafas panjang, lalu menyentuh bahu anaknya dan mendorong pelan ke dalam rumah. Ayo masuk dulu, udara malam makin dingin, katanya tenang meski sorot matanya menunjukkan kecemasan. Jangan kita bicarakan lagi ya, sudah maghrib. Begitu melewati ambang pintu, Siva seperti kehilangan kekuatan. Ia segera duduk di kursi ruang tamu, wajahnya pucat. Lampu ruang tamu menyala terang, tapi tak mampu mengusir perasaan dingin yang menjalari kulitnya. Bayangan Acil Ika yang berdiri di depan pintu kembali terbayang dalam benaknya. Dia menoleh ke arah ibunya, lalu berkata lirih, "Ma, aku mau minum. Tapi antar maulah, aku takut ke dapur sendirian." Ibunya tentu saja mengangguk. Dalam keadaan begini, mustahil membiarkan Siva sendirian. Ayo Mama kawani. Mereka berjalan berdampingan ke dapur. Langkah Siva ragu-ragu. Sesampainya di dapur, Siva buru-buru mengambil gelas dari rak dan mengisinya dengan air. Tangannya gemetar saat membawa gelas itu ke mulut. Sementara ibunya berdiri di dekat pintu dapur, memandang anaknya dengan tatapan campur aduk antara kasihan, khawatir, dan sedikit bingung. Suara hujan masih terdengar samar di luar jendela, membuat malam semakin sunyi. Untungnya, keadaan itu tidak berlangsung lama. Sesaat kemudian, ayah Siva pulang ke rumah bersama anak sulungnya. Rumah yang sepi perlahan jadi meriah, apalagi saat kakak Siva, Raihan, menyalakan televisi untuk menonton pertandingan bola. Akan tetapi, ketakutan Siva kembali datang ketika tiba waktunya tidur. Hujan sudah lama reda, tapi udara masih terasa dingin. Langit malam di luar kembali cerah, walau hanya disinari cahaya bulan yang terselip di balik awan tipis. Di dalam kamar, Siva duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi pintu yang tertutup rapat. Wajahnya lesu, sedangkan rambutnya dibiarkan tergerai karena terlalu malas menyisir. "Mah, tidur bareng ya," pintanya pelan waktu mereka merapikan meja makan tadi. Bu Yati menoleh. Dia hendak menjawab, tetapi suaminya langsung menyela tegas. "Kamu itu sudah besar, Fa. Jangan manja. Tidur saja di kamarmu sendiri ya." Siva menunduk karena kecewa. Ia ingin membantah tapi terpaksa mengangguk. Abah ini kau udah paham lalu perasaan anaknya," keluh Siva setelah mengenang kejadian beberapa menit yang lalu. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya.
Dia menarik selimut dan membaringkan tubuh di sisi tempat tidur, mencoba memejamkan mata, tetapi pikirannya kembali lagi pada wajah pucat Acil Ika yang muncul sore tadi. Jarum jam dinding terus bergerak. Suara detaknya terdengar jelas di antara kesunyian rumah, sampai akhirnya jarum jam menunjukkan pukul 12 malam dan Siva belum juga bisa tertidur. Matanya mengantuk, tapi pikirannya gelisah. Berlompatan dari satu hal ke hal lain, Siva menggeliat, berbalik posisi, lalu menarik selimut sampai ke dagu sambil berharap kali ini bisa segera tidur. Saat itulah Siva mendengar suara tangisan pelan dari luar kamar. Suaranya tipis menyayat hati, seperti suara seseorang yang sangat kesepian. Siva membeku, tak berani bergerak. Jantungnya berdetak cepat. Siva menangis tengah malam begini. Tidak mungkin itu Mama, pikir dalam hati. Perlahan ia membalikkan badan menghadap ke dinding, membelakangi suara tersebut. Selimut ditariknya sampai menutupi kepala. Tubuhnya meringkuk. Sambil memeluk guling seerat mungkin, dia mencoba berpura-pura tidak mendengar apa-apa dan berharap suara itu akan hilang dengan sendirinya. Beberapa detik kemudian, tangisan itu memang benar-benar menghilang. Tetapi belum sempat Siva merasa lega, bau menyengat tiba-tiba memenuhi ruangan. Bau busuk, seperti bangkai hewan yang membusuk di bawah panas matahari. Keluh Siva yang nyaris tak bisa menahan mual. Siva menutup hidungnya dengan tangan. Dia bergidik, nyaris muntah karena aroma busuk yang begitu kuat dan menusuk. Wajahnya meringis, matanya berkaca-kaca karena rasa jijik dan takut bercampur jadi satu. Dia ingin berteriak memanggil ibunya, hanya saja lidahnya terasa keluh. Saat ini yang bisa ia lakukan hanya terus memeluk guling erat-erat dengan tubuh yang menggigil. Lalu ada yang aneh. Saat Siva merapatkan dagu ke arah guling yang sedang dipeluknya. Sejak kapan guling di kamarnya ini berwarna putih? Tubuh Siva membeku. Perlahan ia meneguk ludah dengan susah payah sambil berusaha mengingat-ingat. Ya, guling miliknya berwarna biru muda bermotif bintang kecil. Dia tidak pernah punya guling berwarna putih. Ruangan yang harus gelap, terbantu oleh cahaya lampu tidur yang samar, cukup untuk melihat guling dalam pelukannya. Hatinya berdebar kencang, terlebih ketika terdengar suara lirih berupa bisikan halus dari dekat telinganya. Siva. Suaranya terdengar serak sekaligus dingin. Siva sontak membuka mata lebar-lebar. Pandangannya langsung tertuju ke guling yang dipeluknya. Dengan gerakan tak sadar, dia menatapnya dan seketika menjerit histeris. Mama! Yang dipeluk bukanlah guling, tetapi pocong yang menyerupai wajah Acil Ika. Wajahnya rusak, semakin mengerikan lagi karena darah mengalir dari sela-sela matanya. Mulutnya terbuka lebar, memancarkan bau busuk yang kini menyelimuti seluruh kamar. Mama, Mama! Siva menjerit sekuat tenaga sambil melompat turun dari tempat tidur. Dia berlari terburu-buru sehingga tidak sempat memperhatikan keadaan di sekitarnya. Duk! Siva menangis keras saat hendak membuka pintu. Jari kakinya menghantam sudut lemari kayu. Dia tersandung dan jatuh berlutut di lantai. Tapi rasa sakit itu tak terasa karena ketakutannya jauh lebih besar. Ia berhasil berdiri dengan tubuh gemetar, keluar dari kamar, lalu jatuh lemas karena ketakutan. Hanya tangannya saja yang kini memukul-mukul pintu kamar orang tuanya sambil menangis terseduh-seduh. Ma, tolong! Jeritnya berulang-ulang. Terdengar suara ranjang berderit dari dalam kamar. Pintu segera dibuka. Wayati tampak panik. Matanya masih mengantuk, tapi langsung menangkap wajah putrinya yang ketakutan. Astagfirullah, Siva, kenapa lu? Siva memeluk ibunya erat. Tubuhnya menggigil.
Ada hantu Acil Ika di kamarku, Ma. Inya jadi pocong. Dalam ragapan ulun, Ma. Acil Ika jadi hantu, Ma. Ayahnya, Pak Rudi juga terbangun. Ia mengerutkan dahi. Kamu pasti mimpi buruk, Fa. Bujuran, Mbak. Ulun belum guring lagi. Kayak pandak mimpi, jawab Siva di sela tangisnya. Dia bersikeras. Apa yang terjadi bukanlah mimpi, tapi nyata. Pak Rudi masih tidak percaya, tetapi ia memutuskan mengalah. Siva terus menangis dalam pelukan ibunya. Sementara sang ayah berjalan menuju kamar putrinya. Sesampainya di kamar Siva, ia membuka pintu perlahan. Lampu tidur masih menyala. Ia menyapu ruangan dengan pandangan, tapi tidak menemukan apapun. Sudah SMA, tapi masih penakutan, gerutu Pak Rudi sambil masuk ke kamar. Dia menggiling, melihat kasur yang berantakan, selimut sampai terlempar ke lantai. Sepertinya Siva tadi memang benar-benar ketakutan. Begitu dia melangkah ke dalam kamar, Pak Rudi mengerutkan hidungnya. Ada aroma busuk menyengat, tapi bau busuk khas bangkai. Ini bukan bau tikus mati, pikirnya sambil memejamkan mata sesaat menahan mual. Kalau bukan tikus, lalu apa? Pak Rudi tidak berhasil menemukan asal bau tersebut, tetapi bulu romanya perlahan berdiri. Dia bergegas kembali ke kamar. Wajahnya terlihat pucat. Meski begitu, ia berusaha tetap tenang di depan istri dan anaknya. Tidak ada apa-apa. Siva saja yang bermimpi buruk, ujarnya tegas. Iya, Kak. Bu Hayati memperhatikan dengan seksama. Cahaya lampu kamar cukup untuk membuat wajah suaminya terlihat jelas. Bibir suaminya tampak lebih pucat dari biasanya, matanya gelisah, tetapi mulutnya memaksakan senyuman hambar. Pak Rudi menatap istrinya. Sudah, biar saja Siva tidur bersama kita malam ini. Bu Hayati mengangguk setuju. Tanpa suaminya mengatakan apapun, secara jelas dia bisa menebak dalam hatinya bahwa ada yang tidak beres di rumah ini. Beberapa jam kemudian, di rumah yang berbeda, jam dinding di dapur menunjukkan pukul 4 lewat beberapa menit. Suasana di luar masih gelap gulita, tetapi lampu dapur rumah Acil Nia sudah menyala, membentuk lingkar cahaya hangat di tengah kesunyian dini hari. Di atas meja ada beragam jenis bumbu dan bahan masakan yang siap olah. Ya, Acil Nia memang selalu bangun pagi. Dia menjual nasi bungkus yang dititipkannya pada banyak warung untuk orang-orang yang ingin sarapan pagi. Dia terbiasa dengan kesunyian pagi hari, sementara suami dan anaknya tertidur nyenyak. Nanti sebelum jam 6, suaminya yang akan mengantarkan nasi jualannya ke warung langganan mereka. Acil Nia bersenandung pelan saat mengulek bumbu, sedangkan nasi kuning di panci baru saja matang. Dia agak bosan, tetapi televisi yang biasa menemaninya masih ada di tukang servis elektronik karena tersambar petir beberapa hari yang lalu. Biaya perbaikannya juga cukup mahal, jadi Acil Nia berharap semua jualannya hari ini laku keras sehingga dia bisa segera menonton televisi lagi. Ketika dia sedang serius menghaluskan bumbu, tiba-tiba terdengar suara ketukan di jendela dapur. Tok, tangannya berhenti bergerak. Dia menoleh ke arah jendela yang menghadap ke halaman samping. Jendela itu tertutup tirai putih. Suara ketukan tersebut tidaklah keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya meremang. Dia heran, siapa yang datang sepagi ini? Mungkinkah itu maling? Tetapi memangnya apa yang mau dicuri dari rumahnya yang sederhana ini? Dia menggiling ragu, tetapi sesaat kemudian terdengar suara perempuan dari luar jendela. Ya, Winia. Acilnya terdiam. Suaranya samar, tetapi terdengar akrab. Perempuan itu memanggilnya dengan lembut, seolah berdiri sangat dekat dengan jendela. Acilnya mengerutkan dahi, mencoba mengenali suaranya sebelum memutuskan untuk membuka jendela. Di
Dia masih tidak bisa mengenalinya, sehingga memutuskan mendekat ke jendela, menarik sedikit tirai sambil mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa. Halaman samping rumahnya gelap, lampu belakang memang tidak dinyalakan, sehingga pohon mangga di sudut halaman tampak seperti bayangan hitam pekat. Angin berhembus perlahan, membuat ranting bergoyang, tapi tidak ada tanda-tanda orang berdiri di luar. Acilnia buru-buru menutup tirai dan mengusap dada. Suara siapa tadi? Apa aku salah dengar? Bisiknya gugup, dadanya berdebar lebih cepat, tetapi ia segera melanjutkan pekerjaannya yang sempat terhenti. Meskipun takut, dia tak bisa berhenti begitu saja. 5 menit berlalu, dia sedang menumis bumbu ketika suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini di pintu belakang, lebih keras dan berulang. Tok tok tok. Tok tok tok. Acilnia terperanjat saat memandang pintu kayu itu dengan ragu. Ketukan terus berlanjut. Kemudian terdengar suara lagi. Suara yang sama seperti tadi, tapi kali ini lebih jelas. Nia, ini aku. Acilnia menahan nafas lega. Bapak ikam subuh-subuh kayak ini ke rumah, Kak? Ketakutan dalam dirinya perlahan berubah menjadi lega. Ia menghela nafas dan buru-buru membuka pintu. Di luar berdiri sosok tetangganya di gang yang sama. Wajahnya tampak tenang, hanya saja matanya sembab seperti kurang tidur. Kenapa datang pagi-pagi begini? Tanya Acilnia agak bingung. Hendak bawa pesan nasi ke sana cara? Dia pikir tetangganya datang untuk memesan nasi bungkus. Aku cuma minta tolong, besok siang datang ke rumah ya. Kami ada acara. Acilnia mengangguk pelan. Insya Allah aku datang. Tetangganya tidak berkata apa-apa. Dia langsung berbalik dan berjalan menjauh, melintasi jalanan setapak di samping rumah. Bayangannya perlahan menghilang di balik kegelapan dini hari. Acilnia masih berdiri beberapa saat di depan pintu belakang rumahnya. Dingin pagi mulai terasa menusuk kulit. Ia menarik nafas panjang, mengusir rasa bingung karena kedatangan sang tetangga yang agak aneh. Kenapa harus memberi kabar jam segini? Subuh saja belum, gerutunya heran. Ada-ada saja. Acilnia masuk kembali ke dalam dapur, berniat menyelesaikan pekerjaannya. Namun saat ia mendekat ke arah meja, bau asam segera tercium sehingga ia mengernyitkan dahinya. Dia melirik panci berisi nasi kuning, lalu mengangkat tutupnya. Kerutan di dahinya semakin dalam karena nasi yang baru saja matang kini sudah basi dan berlendir. Pantas saja tadi tercium bau asam. Tidak masuk akal, gumamnya bingung. Dengan nafas berat, ia bersandar di meja. Rasanya seperti mimpi buruk. Segala bahan yang ia persiapkan dengan cermat sejak malam kini tak bisa digunakan. Tangannya bergerak lagi, memeriksa wadah tempatnya menyimpan ayam yang sudah digoreng. Tangan Acilnia seketika lemas. Melihat beberapa belatung berlompatan di sana, dia menangis. Niatnya berjualan terpaksa dibatalkan hari ini karena semua bahan masakan mendadak basi dan tidak bisa dijual lagi. Mau memasak ulang pun tetap saja membutuhkan waktu. Ia terduduk di kursi sambil mengusap mata yang basah. Wajahnya lesu saat membuang semua bahan yang seharusnya dijual hari ini. Dia tidak mengerti kenapa semua bisa tiba-tiba basi. Apa ada orang yang mengusiliku? Pikirnya. Ya, Acilnia pernah mendengar ada orang-orang dengki yang tega mengusili saingan usahanya agar terus merugi. Salah satunya dengan cara mengirim barang tak baik agar masakan mereka segera basi. Tega sekali kalau ada yang begitu. Acilnia mengusap air matanya. Dia hanya pedagang kecil yang bahkan tidak punya warung sendiri. Suaminya pun hanya seorang satpam penjaga sekolah dasar. Suasana hatinya burung pagi itu. Dia melepas keberangkatan suaminya dengan wajah lesu. Meski telah dihibur sang suami, tetap saja Acilnia merasa kehilangan semangat.
Setelah suaminya berangkat bekerja, Acil Nia duduk di teras rumah sambil melamun. Lamunannya pecah ketika sebuah mobil jenazah melintas perlahan di depan rumahnya, diikuti beberapa motor dan beberapa orang berjalan kaki di belakangnya. Mobil itu menuju ke ujung gang ke arah rumah Acilika. Acil Nia berdiri, dahinya mengerut. Dia tahu Acil Ika sakit beberapa hari lalu, tetapi kenapa mobil jenazah yang datang? Tepat pada saat itu, dia melihat Bu Hayati muncul dari arah berlawanan. Acil Nia langsung menyapanya. "Hati, itu siapa yang meninggal?" "Ika," saut Bu Hayati pelan. Tubuh Acil Nia sontak menegang, matanya membelalak. Tapi si Ika ke rumahku tadi subuh, Kak. Dia datang memintaku datang ke rumahnya siang ini karena ada acara." Suaranya mengecil saat menyadari sekarang memang ada keramaian di rumah Acilika. Keramaian para pelayat yang berduka atas meninggalnya perempuan itu. Bu Hayati memandangnya dengan kaget. "Serius?" "Iya, Kak. Buat apa aku berbohong?" Suara Acil Nia mulai gemetar. Bu Hayati menelan ludah. "Anakku tadi malam juga ketakutan. Katanya melihat ada Acil Ika di kamarnya. Ini aku baru pulang dari membeli obat karena dia demam tinggi setelah kejadian itu." Keduanya saling menatap dengan wajah pucat. Tak ada lagi yang bicara. Bu Hayati bergegas pulang karena khawatir dengan Siva, sedangkan Acil Nia merinding ketakutan begitu teringat wajah pucat Acil Ika di depannya pagi tadi. "Kata orang-orang hantu cuma muncul di malam hari, tapi dia tadi muncul dekat subuh," ucapnya bergidik. Dia masuk ke dalam rumah. Lalu langkahnya terhenti saat teringat dengan masakannya yang basi. "Pantas aja basi. Masih marga di haru hantu Ika," keluhnya sambil mendongkol. Dia merugi karena gangguan hantu Acil Ika. Pemakaman Acil Ika berlangsung dengan lancar, tetapi Acil Nia dan Bu Hayati tidak datang. Alasan Bu Hayati karena anak bungsunya sakit, sedangkan Acil Ika masih merasa jengkel. Malam turun dengan cepat, menyelimuti gang kecil mereka. Rumah-rumah tampak tertutup rapat, hanya beberapa yang memancarkan cahaya lampu dari balik tirai jendela. Di dalam salah satu rumah, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Bu Hayati duduk di sisi tempat tidur Siva, memegang semangkuk bubur hangat yang baru saja selesai dimasak. Siva terbaring lemah, pipinya memerah karena demam. Nafasnya pendek. Sesekali ia terbatuk. Meski sudah istirahat dan minum obat, tubuhnya masih belum sepenuhnya pulih. "Dimakan sampai habis lu," ujar Bu Hayati lembut sambil menyedokkan bubur ke mulut putrinya. "Satu mat lagi kamu ulangan di sekolah, jadi harus lakas bigas ya." Siva membuka mulut dengan enggan. Ya, apa yang dikatakan ibunya benar. Sebentar lagi ada ujian semester di sekolah, jadi dia harus segera sembuh. Dia mengunyah pelan, lalu menelan. Mata sayunya menatap ibunya sejenak, beralih lagi memandang ke arah langit-langit kamar. Dia berhenti mengunyah ketika terdengar suara dari dapur. Plang! Sepertinya ada panci terjatuh dan membentur lantai. Suaranya nyaring, menggema hingga ke dalam kamar. Bu Hayati menoleh ke arah pintu, kemudian kembali menatap Siva. "Sepertinya tikus," gumamnya sambil menghela nafas. "Kita harus memelihara kucing untuk mengusir tikus." Ya, rumah mereka memang sesekali dimasuki tikus dari selokan, terutama saat hujan turun seperti beberapa malam belakangan ini. Bu Hayati mengalihkan perhatian kembali pada Siva, menyuapkan satu sendok bubur lagi. Setelah selesai, ia menyodorkan gelas kaca berisi air putih. "Ayo, minum obatnya, biar cepat reda panasnya ya." Siva menurut, meneguk air perlahan, lalu minum 2 butir obat demam yang disiapkan ibunya. Setelah itu, ia bersandar lagi ke bantal, matanya separuh terpejam walau tidak mengantuk. Belum sampai 5 menit,
Suara dari dapur kembali terdengar. Kali ini suara keran air yang dibuka, lalu menyusul suara piring dan gelas yang sedang dicuci. Siva menoleh pelan ke arah ibunya. "Ma, siapa yang di dapur?" Mereka saling pandang sejenak. Wajah Bu Hayati tampak ragu, tapi ia segera tersenyum untuk menenangkan suasana. "Mungkin abangmu sudah pulang dari tahlilan. Bisa jadi dia bantu mencuci piring, karena tadi mama tidak sempat mencucinya." Siva tidak menjawab. Sorot matanya masih penuh tanya. Dia tahu ayahnya jarang, bahkan hampir tak pernah membantu pekerjaan di rumah. Tapi dia tidak ingin berdebat malam itu. Bisa saja ayahnya mendadak rajin. Bu Hayati berdiri perlahan, meletakkan mangkuk kosong ke meja samping tempat tidur Siva, kemudian mengelus kepala putrinya. "Mama mau ke dapur sebentar ya." Baru beberapa langkah ia keluar kamar, suara air mengalir dari keran itu berhenti dengan sendirinya, lalu sunyi, seperti tidak ada siapa-siapa di sana sejak awal. Bu Hayati memandangi anaknya, lalu tertawa hambar. Sepertinya sudah selesai." Meski begitu, dia tetap saja melangkah ke arah dapur dan menyalakan lampu. Lampu dapur menyala terang, menerangi lantai yang bersih dan meja makan kecil di sudut ruangan. Semuanya tampak normal, sama seperti saat ia tinggalkan tadi. Bu Hayati berdiri di ambang pintu dapur, matanya menyapu ruangan. Tidak ada tanda-tanda suaminya sudah pulang, apalagi mencuci piring. Pintu belakang pun masih tertutup rapat. Dia menghela nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri, berbalik hendak kembali ke kamar Siva. Dan saat itulah bahunya ditepuk dari belakang, sentuhannya pelan, tapi terasa sangat dingin, begitu dingin hingga menyusup sampai ke dalam tulang. Refleks tubuh Bu Hayati membeku, jantungnya berdegup kencang ketika perlahan ia menoleh ke belakang. Sosok tersebut berdiri sangat dekat, hanya beberapa jengkal darinya, ya, Acil Ika. Wajahnya sepucat kapur, matanya kosong tak percaya. Tapi yang paling mengerikan adalah darah kering yang menempel di bagian bawah dagunya seperti baru saja menetes dari mulut. Bu Hayati ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan, bibirnya terbuka. Meski begitu, tak ada suara yang keluar. Leher kaku, seiring tubuhnya tak bisa digerakkan. Acil Ika menatap dingin, lalu dengan suara pelan mengandung amarah, ia bertanya, Kenapa kamu ingkar janji, Ti?" Suaranya lirih, tapi entah kenapa terasa menusuk di telinga Bu Hayati. Ketakutan yang memuncak membuat tubuh Bu Hayati tak sanggup menahan apapun lagi. Kandung kemihnya tak bisa lagi dikendalikan, sehingga cairan hangat membasahi celananya. Matanya membulat. Sebelum bisa berteriak atau lari, pandangannya sudah menggelap. Dia jatuh pingsan, tergeletak di lantai ruang tengah. Sekitar pukul 10 malam, Pak Rudi baru pulang dari tahlilan. Gang sudah sepi, hanya terdengar suara anjing liar menggonggong dari kejauhan. Saat sampai di rumah, dia heran melihat lampu ruang tengah masih menyala, tapi pintu terkunci dari dalam. Tidak ada jawaban saat ia mengetuk. Ia mengambil kunci cadangan dari dompet dan membuka pintu pelan. Begitu masuk, ia mendapati tubuh istrinya tergeletak di lantai dengan mata tertutup. "Ti!" serunya panik sambil bergegas menghampiri sang istri. Pak Rudi memeriksa denyut nadi istrinya. Untung masih ada, kecemasannya sedikit berkurang. Dia mengangkat tubuh istrinya ke sofa, lalu mengambil kain basah dari dapur untuk menyeka wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi hawa dingin yang terasa di rumah malam itu memberi syarat bahwa istrinya bukan pingsan karena kelelahan. Dia masuk ke dalam kamar, melihat Siva yang sudah tertidur nyenyak, lantas mengambil minyak kayu putih. Dalam hati, dia mengeluh karena si sulung tidak ada di rumah dan malah keluyuran, bukannya menjaga ibu dan adiknya.
Pak Rudi duduk di tepi sofa sambil mengoleskan minyak kayu putih di hidung dan pelipis sang istri. Hatinya sedikit lega saat kelopak mata Bu Hayati bergerak perlahan. "Kenapa Ika, Mah?" Tanyanya memegangi tangan istrinya yang masih lemas. Samar-samar ia bisa mencium aroma pesing dari daster Bu Hayati. Wajah istrinya basah karena keringat dingin. Matanya terbuka, tapi sorotnya kosong seakan pikirannya masih tertinggal di kejadian beberapa saat lalu. Pak Rudi segera mengambil air dan membantu Bu Hayati minum. Setelah beberapa teguk air putih, perlahan ia mulai bisa berbicara. Tadi ada Anja si Ika datang ke dapur. Ucapnya terbatas, suaranya bergetar. "Siapa?" Acil Ika. Jawab Bu Hayati pelan, tangannya meremas jari suaminya, wajahnya semakin pucat. Aku dengar suara keran dinyalakan, lalu ada geberincing piring dicuci. Aku kira kamu pulang, Bah, tapi waktu kulihat ke dapur tidak ada siapa-siapa. Begitu aku balik badan, bauku ditepuk, tangannya dingin seperti es. Dan saat aku menoleh, sudah ada Anja Ika berdiri di belakangku. Suara Bu Hayati terdengar gemetar saat melanjutkan. Wajahnya putih pucat, ada darah menetes di dagu. Dia menatapku dan bertanya, "Kenapa kamu ingkar janji?" Pak Rudi mengusap punggung istrinya untuk menenangkan, tapi tangannya berhenti bergerak ketika tercium aroma tak wajar di dalam rumah. Bau busuk menyeruak tajam, persis aroma bangkai hewan yang sudah membusuk bercampur dengan wangi melati menyengat. Bau tersebut menusuk hidung mereka berdua sehingga keduanya merinding hebat. Pak Rudi langsung menoleh ke sekeliling, lalu memberi isyarat menyilangkan jari di bibir. "Sudah, Mah, cukup dulu. Kita lanjut besok saja. Kamu istirahat dulu. Jangan terlalu dipikirkan." Bu Hayati mengangguk pelan. Terlihat jelas dari raut wajahnya ketakutan yang masih belum reda. Pak Rudi membantunya berdiri dan mengajaknya ke dalam kamar. Tapi Bu Hayati tidak bisa tidur. Suara dengkuran suaminya terdengar jelas sehingga Bu Hayati semakin sulit tidur. Matanya terbuka menatap langit-langit, jantungnya berdetak cepat. Setiap kali muncul suara kecil, ternyata berhasil membuat tubuhnya tersentak kaget. Angin dari celah jendela membuat tirai bergerak perlahan, menciptakan bayangan di dinding. Pukul 2 dini hari, rumah sudah benar-benar sunyi. Bu Hayati membalikkan badan, dan di saat itulah dia melihat bayangan hitam berdiri di dekat lemari. Bayangan itu perlahan menjelma dengan jelas. Kain putih yang membungkus seluruh tubuhnya tampak mencolok di tengah kegelapan malam. Hanya bagian wajah yang tidak tertutupi kain. Sosok itu tidak bergerak, tetapi terus menatapnya. Bibirnya perlahan bergerak. "Bayar utangmu, Hayati." Bu Hayati membekat mulutnya menahan teriakan. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Dia tak bisa berkedip sampai akhirnya pocong Acil Ika perlahan menghilang dalam kegelapan. Pagi itu, cahaya matahari belum benar-benar menerangi halaman ketika Bu Hayati duduk di ruang tengah dengan wajah yang lelah. Kantung matanya tampak bengkak karena semalaman tak bisa tidur. Pak Rudi baru saja selesai sholat subuh. Ia menggulung sajadah lalu mendekatinya dengan raut wajah penuh tanya. "Ada apa lagi?" tanyanya pelan sambil duduk di sebelah istrinya. Bu Hayati mulai bercerita tentang pocong Acil Ika yang datang dini hari dan menagih hutang yang memang belum sempat dibayar. Tangannya gemetar ketika menceritakannya dan air mata perlahan membasahi pipinya. Pak Rudi menggelengkan kepala. "Mama, kamu ini bagaimana sih? Sudah tahu punya hutang, kenapa tidak segera dilunasi?" Bu Hayati menunduk. "Aku lupa, Bah. Lagi pula Acil Ika tidak pernah menagih. Dia juga cukup kaya. Utangku sendiri cuma 500.000, sedangkan dia punya toko yang besar." "Memangnya kenapa kalau dia punya toko, ha? Memangnya kenapa kalau dia kaya? Kamu bisa enaknya tidak membayar hutang, begitu?" Pak Rudi menatap istrinya lekat-lekat.
Jadi sekarang apa yang harus aku lakukan, Bah? Pak Rudi menyipitkan mata. Apalagi? Ya jelaslah, kamu harus bayar utang-utangmu itu. Bibir Boyati berkerut. Utangnya pada Acil Ika bernilai cukup besar. Dia agak keberatan kalau harus segera membayar hutang tersebut. Tapi kan tidak ada orang lain yang tahu, Bah. Ujarnya berusaha mengelak. Saat berutang hanya ada aku dan dia. Tidak ada saksi. Kwitansi pun tidak ada. Pak Rudi menghela nafas panjang. Dia sebenarnya jengkel karena baru tahu istrinya punya hutang pada Acil Ika. Semakin jengkel lagi perasaannya sebab Bu Hayati tidak mau membayar hutang. Oh begitu. Jadi kamu lebih suka dihantui terus setiap malam? Tanya Pak Rudi dengan suara agak tinggi. Apa kamu mau Siva ketakutan terus sampai sakit seperti sekarang? Kali ini Bu Hayati langsung bungkam. Dia bergegas masuk ke dalam kamar, merogoh laci di lemari, dan mengeluarkan dompet yang disembunyikannya di bagian paling bawah. Pak Rudi mengamati perilaku istrinya yang serba tergesa-gesa. Antar ke pasar, Bah. Aku mau jual cincin, kata Bu Hayati sambil memperlihatkan cincin emas yang akan dijualnya untuk membayar hutang pada keluarga Acil Ika. Tapi sebelum itu aku mau mampir dulu ke rumah si Nia. Aku juga ingat kalau Nia punya hutang pada si Ika. Bu Hayati berbicara cepat. Pantas saja kemarin dia juga diteror hantu Acil Ika. Pasti dia belum bayar hutang-hutangnya. Mereka berdua menuju rumah Acil Nia, dan tepat seperti dugaan Bu Hayati, Acil Nia memang belum sempat membayar hutangnya. Pantas tadi malam anakku teriak-teriak ke Hayati. Katanya dia melihat ada pocong di sudut kamar kami. Acil Nia langsung bergidik. Sepertinya itu Acil Ika yang datang menagih hutang. Mereka berdua bertatapan ngeri. Kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo segera bayar hutangmu daripada terus diteror olehnya. Acil Nia setuju, dan benar saja, sejak hari itu, sejak dilunasi hutang-hutang mereka, tidak ada lagi penampakan Acil Ika yang menakutkan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi. Ternyata Acil Ika meneror Bu Hayati sekeluarga dan juga meneror Acil Nia. Itu nggak begitu aja ya, nggak iseng doang, yang ngapain juga sih iseng. Ternyata Bu Hayati dan juga Acil Nia masih memiliki hutang kepada Acil Ika. Waduh, karena Acil Ika ternyata punya toko ya teman-teman ya. Dan di sini ya itulah manusia. Bu Hayati orang baik, tapi ya ketika ada kesempatan ya begitu. Jadi ketika Acil Ika sudah meninggal, dia masih punya hutang. Tapi di sini nggak ada yang tahu tuh kalau dia berhutang sama Acil Ika. Jadi hanya antara Bu Hayati dan Acil Ika aja. Dia merasa ya karena Acil Ika udah meninggal ya sudah dong, nggak perlu dilunasi. Please teman-teman, nggak begitu konsepnya Bu Hayati. Jadi Bu Hayati merasa nggak ada perjanjian, nggak ada apa. Ya itu akhirnya didatengin tuh. Dan udah didatengin, udah diteror, anaknya diteror, suaminya dia diteror. Masih nggak mau bayar juga karena gede. Waduh, suaminya udah marah banget. Ya udah kalau nggak mau bayar. Kamu nggak pengen tuh anak kamu sampai sakit ya kan? Dan ternyata Acil Nia juga. Waduh, ini teman-teman dari kisah ini, hikmahnya banyak banget yang bisa diambil. Salah satunya adalah hutang. Kecil ataupun besar hutang kita. Dan apabila orang yang mengutangi itu sudah meninggal ya dilunasi tetap dong. Dilunasi paling tidak kepada ahli warisnya. Bisa istri, bisa anak, atau yang lainnya yang memiliki hubungan darah dengan yang bersangkutan. Karena hutang dibawa mati. Hati-hati nih, sampai datang lagi tuh Acil Ika. Kisahnya keren pakai banget. Terima kasih Kenanga Kinasi atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like dan tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Tulis aja di kolom komentar ya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya.
Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.